Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Ningsi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 kelas A. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Sampolawa. Mohon maaf Ibu, boleh perkenalkan nama Ibu? Boleh. Nama Ibu itu Rosmia SPD. Saya salah satu guru SMA Negeri 1 Sampolawa. Ibu mengajar sudah berapa lama, Bu? Ibu mengajar kurang lebih 5 tahun. Ibu, maaf Ibu guru honorer atau sudah PNS? Ibu itu jadi guru honorer di sana. Ibu mengajar mata pelajaran apa? Ibu tuh mengajar mata pelajaran geografi. Biasanya Ibu mengajar di kelas berapa? Ibu mengajar hanya di kelas 2 dan kelas 3 saja. Nah, biasa ketika Ibu mengajar, Ibu biasanya menggunakan metode apa? Saya lebih banyak mengajar itu menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan menggunakan metode-metode yang contohnya PBL. Gitu. Kalau media pembelajarannya sendiri, Bu? Tentunya kalau untuk media pembelajarannya saya menggunakan banyak media, tapi harus diidentikan dengan karakter materi. Saya sering menggunakan itu media PowerPoint, menggunakan infocus untuk menampilkan materi. Mohon maaf Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Ibu menenangkan siswa yang ribut saat mata pelajaran berlangsung? Kalau saya menenangkan siswa yang ribut ketika belajar itu, saya pertama menegur satu persatu. Kalau tidak bisa ditegur, maka saya harus menggunakan tindakan. Terus teknik-teknik apa yang Ibu lakukan ketika biasanya murid-murid di kelas itu merasa bosan dengan pelajaran? Saya gunakan teknik itu, pertama gunakan yel-yel. Kayak contoh, IPS kelas 2, mereka akan teriak, semangat, tetap semangat belajar. Iya Bu, kurikulum apa yang digunakan di sekolah SMA Negeri 1 Sampolawa saat ini? Kalau SMA 1 Sampolawa itu, mereka atau kami menggunakan kurikulum 2013. Bagus untuk tingkatan sekolah-sekolah menengah atas. Menurut Ibu, pendapat Ibu tentang kurikulum ini bagaimana? Kurikulum K13 kalau untuk sejauh penerapannya itu sudah sangat mencukupi atau sangat jauh lebih baik diterapkan. Namun banyak kendala yang harus ditutupi atau dipadai gitu ya. Fasilitas sekolah di SMA Negeri 1 Sampolawa menurut Ibu apakah sudah memadai? Seperti misalnya ada ruang belajar, kemudian ada laboratorium, kemudian juga untuk sarana-sarana olahraga lainnya. Ya, kalau untuk fasilitasnya hampir memadai, tapi ada kekurangan dalam fasilitasnya. Salah satunya itu ruang komputer, kan komputernya rusak sudah, jadi harus diganti. Jadi kalau untuk yang lain sudah hampir sangat bagus untuk fasilitasnya. Bagaimana tentang prestasi siswa di tingkat nasional maupun di tingkat daerah? Ya, kalau untuk prestasi untuk siswa SMA itu kebanyakan mereka mengikuti perlombaan dari baca puisi tingkat provinsi, juga ada tingkat kabupaten juga ada. Tapi kalau untuk ini ada, kami baru kemarin ada hadiah dari Bupati Selatan yang memberikan marching band. Jadi ada perlombaan untuk itu, pelatihan untuk anak siswa SMA agar lebih mengikuti kegiatan marching band sangat baik. Ada pelatihan khusus. Apakah ada kegiatan kerjasama antara sekolah SMA Negeri 1 Sampolawa dengan mitra lainnya? Untuk kerjasama itu ada, tapi hanya beberapa sekolah saja yang ingin bekerjasama karena kami lihat dari kualitas dari sekolah tersebut. Kurang lebih dua tahun sudah tidak ada ujian nasional kan Bu? Menurut Ibu bagaimana dengan asesmen pengganti ujian nasional? Ya, tentunya sangat menarik kalau
kalau ujian nasional itu ditiadakan. Tapi tadi kan solusinya atau pemasukannya untuk asesmennya itu lebih bagus diganti dengan keterampilan siswa, baik dari bakat atau tingkat-tingkat seni yang mereka miliki. Itu bakat bisa disalurkan melalui karya-karya atau tarian-tarian tradisional, bahkan atau bakat mungkin membaca puisi atau bernyanyi itu bisa dikembangkan dari situ. Wah, nah ini masuk di kendala-kendala nih. Biasanya kan kayak ketika ibu mengajar atau ketika di sekolah kan banyak kendala-kendala yang ibu rasakan kan. Boleh ibu jelaskan sedikit apa sih kendala-kendalanya itu? Kalau untuk kendalanya sih hanya dilihat dari pertama waktu, terus pembagian waktu kan agak sulit nih siswanya. Terus kemudian untuk tadi dari biaya atau pendanaan untuk sekolah untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi itu membutuhkan biaya atau pemasukan proposal. Jadi bisa dana cair disalurkan kepada program atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah atau sekolah-sekolah. Nah, selain siswa yang memiliki prestasi, bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah prestasi apa saja yang diraih oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Sampolawa? Ya, untuk sejauh ini bakat atau prestasi yang dimiliki oleh guru-guru SMA Negeri 1 Sampolawa itu dia lebih terlihat pada tingkat kekompakan atau bentuk kerjasama. Jadi kegiatan mereka itu hanya mengikuti teladan bagian pedagogik atau cara mengajar guru yang lebih baik atau efektif itu seperti bagaimana. Kita kan harus menyesuaikan dengan era perkembangan teknologi. Jadi kita harus menguasai IT. Solusi apa yang ibu berikan demi kemajuan sekolah SMA Negeri 1 Sampolawa? Untuk solusi ke depannya sih dia harus ditekankan kepada guru yang berkarakter. Jadi ditekankan harus bisa mengarahkan kepada siswa itu hal-hal yang lebih positif dan lebih kreatif, dan harus mampu mengarahkan siswa kepada hal-hal berbau pada inovasi perkembangan yang lebih bagus. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu, untuk kami sendiri sebagai calon-calon guru ke depannya, buat calon-calon guru yang ada di luar sana. Nah, motivasi apa yang Ibu berikan untuk kami? Ya, tentunya kan masih itu kan banyak. Ya. Jadi di situ saya lebih fokuskan kepada kalian yang generasi muda yang dengan panas-panasnya untuk menuntut pendidikan atau ilmu, itu kalian harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita kan sekarang masuk di era 5.0 atau 5.0. Itu kan perkembangan teknologi sangat besar. Jadi kalian lebih ditekankan untuk harus semangat belajar, harus menguasai ilmu-ilmu IT yang dapat mengembangkan diri kalian menjadi lebih maju. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu. Ya, belajar baik-baik. Ya, terima kasih Bu. Itulah tadi wawancara dari salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Sampolawa. Saya Nurna Ningsih, mohon pamit undur diri. Dah.